mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pertama, manikin bayi. Kedua, selimut bayi. Ketiga, pakaian bayi. Keempat, timbangan bayi. Kelima, alas dan baki. Keenam, bengkok. Ketujuh, bak instrumen. Kedelapan, stetoskop. Kesembilan, handskun 1 pasang. Kesepuluh, midline. Ke-11, kom tutup berisi kapas DTT. Ke-12, termometer. Ke-13, jam tangan. Ke-14, 3 buah gelas berisi air klorin, air sabun, dan air bersih. Ke-15, baskom berisi klorin 0,5%. Ke-16, lampu sorot. Persiapan ruangan dan tempat pemeriksaan yang hangat, bersih, rata. Siapkan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan dengan menyusunnya secara ergonomis. Langkah pertama, melakukan info konsen, memberitahu dan menjelaskan pada ibu atau keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Di sini saya akan memeriksa bayi ibu, pemeriksaan fisiknya dari berat badan, panjang badan, dan suhu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi ibu. Kedua, melakukan anamnesis riwayat dari ibu meliputi faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan perinatal, dan faktor neonatal. Ibu, ini anak keberapa ya Bu? Anak pertama, Ses. Anak pertama ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan ya. Iya, Ses. Menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis, memastikan kelengkapan alat. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Kemudian mengeringkan tangan. Menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat, gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. Meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur, upayanya tempat untuk pemeriksaan supaya aman, menghindari bayi terjatuh, dan atur posisi bayi dalam keadaan terlentang. Mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Apabila bayi cukup bulan, biasanya ditutupi oleh vernix caseosa. Bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah, muda atau biru? Apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi? Bayi bernafas atau menangis
tanpa dengkuran atau tarikan dada. Pengukuran antropometri. Melakukan penimbangan berat badan bayi, letakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Normal timbangan bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Melakukan pengukuran panjang badan, letakkan bayi di tempat yang datar. Ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit. Dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Normal panjang bayi 49 sampai 50 cm. Mengukur lingkar kepala. Mengukur kepala pada diameter terbesar, yaitu frontalis ke occipitalis. Jika terdapat kaput succedaneum, dapat dilakukan pada hari kedua atau hari ketiga. Normal lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Normal lingkar dada 30 sampai 38 cm. Pemeriksaan head to toe. Melakukan pemeriksaan kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukuran dan tampilannya normal? Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Pemeriksaan adanya trauma kelahiran, misalnya kaput, succedaneum, sefal hematom, perdarahan, fraktur tulang tengkorak. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti mikrosefali. Melakukan pemeriksaan mata. Periksa jumlah, posisi, atau letak mata. Pemeriksaan adanya strabismus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Periksa adanya glukoma gonitali. Mulanya akan tampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtif, atau retina. Periksa adanya sekret pada mata, konjungtivitis, oleh kuman gonokokus, dapat terjadi panoframia dan menyebabkan kebutaan. Periksa keadaan sklera, apakah nampak jelas, ikterus atau tidak. Kaji refleks. Refleks gerakan seperti penutup dan menjamkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau dia akan mengejapkan matanya. Pemeriksaan telinga. Periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya simetris atau tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus membentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letak rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Lakukan hal yang sama di bagian telinga sebelah kiri. Periksa hidung.
Kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bagian cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan. Kemungkinan ada obstruksi jalan napas, akrena, atresia coana, bilateral, struktur tulang hidung atau encephalokel yang menonjol ke nasofaring. Periksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Periksa adanya pernapasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembung, menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir, apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatung. Kaji refleks rutin. Mencari puting susu. Refleks sucking, menghisap, dan refleks swallowing, menelan. Melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Lakukan pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Cek pengeluarannya. Payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang harus hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trimosom 21. Periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka atau perdarahan. Kaji refleks moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi yang mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangan kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Kemudian, kaji refleks palmar, grasping, atau menggenggam. Timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat. Lakukan pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak
simetris. Cek pengeluarannya. Payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Memeriksa abdomen. Amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Melihat dan meraba bentuk abdomen. Raba apakah ada massa abnormal. Bentuk perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia. Diafragmatika, bentuk abdomen yang memuncit, kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Memeriksa genitalia. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Apakah normal berada pada ujung penis? Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis. Ada 2. Bayi cukup bulat, testis sudah turun di skrotum. Bayi perempuan, pada bagian cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon dari ibu. Memeriksa tungkai dan kaki. Pemeriksaan kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan kedua dan bandingkan juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau meletakkan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Pemeriksaan spinal atau punggung. Periksa spinal dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil, berambut dan yang dapat menunjukkan adanya abdominalitas, mendula spinalitas atau columna vertebra. Periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani. Kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plus plung sindrom, mengkolon atau obstruksi saluran pencernaan. Jelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Merapikan bayi dan memberikan pada keluarganya kembali.
Pemeriksaan dalam ya, tidak ada kelainan pada adik. Masih ada Membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Melepaskan sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Kemudian mengeringkan tangan. Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Persiapan peralatan resusitasi bayi baru lahir. Pertama, meja resusitasi. Kedua, lampu sorot. Ketiga, apron 1 buah. Keempat, sarung tangan DTT 1 pasang. Kelima, bengkok atau knit bacon. Keenam, balon resusitasi tambah sungkup. Ketujuh, handuk. Kedelapan, kain kering. Kesembilan, penghisap lendir. Gunakan apron dan cuci tangan dan pakai sarung tangan. Cuci tangan yang efektif dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian mengeringkan tangan. Setelah bayi lahir, letakkan di bawah alat pemancar panas. Jarak lampu 60 cm dari bayi. Keringkan bayi dan bungkus dengan kain bersih. Pada saat membungkus, pastikan bagian dada tidak tertutup kain untuk memudahkan pemantauan pernapasan bayi. Posisikan bayi agak ekstensi. Pastikan pandangan mata penolong tidak tertutup saat memegang sungkup.
Hisap lendir bayi mulai dari mulut sedalam 5 cm, kemudian hidung sedalam 3 cm. Kemudian keringkan dan rangsang bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, tubuh, dan sedikit tekanan. Lakukan penilaian pada bayi, nilai usaha bernafas dan warna kulit bayi. Pasang sangkup dengan tepat ke muka bayi. Sangkup menutupi daerah mulut, hidung, dan dagu bayi. Lakukan ventilasi selama 15-30 detik dengan frekuensi 40-60 nafas per menit. Caranya dengan menghitung tiap detik. Hitungan pertama pompa, hitungan kedua, dan ketika lepas, hitungan selanjutnya. Lakukan penilaian ulang pada bayi, nilai kembali, usaha bernafas, frekuensi, denyut jantung. Melepaskan sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Kemudian mengeringkan tangan. Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Metode kanguru. Peralatan: baju metode kanguru, Pasang sungkup dengan tepat ke muka bayi. gendongan bayi, baju bayi, topi bayi. Pasang sungkup dengan tepat. Prosedur pelaksanaan: cuci tangan dengan 7 langkah, bilas dan keringkan. Tutupi daerah mulut. Kemudian mengeringkan tangan. Persiapan bayi: beri tutup kepala pada bayi untuk tetap menjaga kehangatan bayi. Lakukan penilaian ulang pada bayi. Nilai kembali usaha bernafas, frekuensi denyut jantung, dan warna kulit bayi. Kemudian bariskan alat-alat direndam dalam melakukan story
Persiapan ibu, pakai baju ibu yang nyaman dan juga dapat menyelimuti bayi. Pakai baju kangguru, baju longgar atau gendongan. Posisikan bayi masuk ke dalam gendongan. Pegang tegak bayi menghadap kulit ibu antara payudara. Posisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk. Kepala bayi dibawa ke kepal dagu leher ibu dengan posisi sedikit ekstensi untuk mencegah obstruksi jalan nafas. Apabila tidak terdapat baju khusus, kita dapat pula menggunakan baju yang berukuran lebih besar dari badan ibu dan bayi diletakkan antara payudara ibu dan ibu memakai selendang atau gendongan untuk menahan bayi agar tidak terjatuh. Selimuti bayi dengan selimutnya agar tetap menjaga kehangatan bayi. Rapikan posisi ibu dan bayi agar ibu dapat tetap beraktivitas dengan leluasa walaupun ibu berdiri, duduk, jalan, ataupun mengobrol. Pada waktu tidur, posisi ibu setengah duduk atau dengan meletakkan bantal di punggung ibu. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan persiapan ibu, bayi, posisi bayi, pemantauan bayi, cara pemberian ASI dan kebersihan ibu dan bayi. Anjurkan ibu untuk tetap memperhatikan kondisi bayinya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.